Alam semesta ini begitu luas dan penuh misteri. Untuk memahaminya, manusia menggunakan dua pendekatan yang luar biasa, kosmologi dan filsafat. Kosmologi membantu menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk, seperti seorang insinyur yang menjelaskan mekanisme kerja sebuah mesin. Sementara itu, filsafat bertanya mengapa alam semesta ini ada, layaknya seorang penyair yang mencoba memahami makna di balik keindahan sebuah karya seni. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana dua bidang ini saling melengkapi, menghadirkan wawasan yang tak hanya berbasis fakta ilmiah, tetapi juga pemikiran mendalam. Selamat datang di Palawafax. Kali ini, kita akan membahas asal-usul alam semesta dari dua sisi, sains dan filsafat. Kosmologi, perspektif ilmiah. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kosmologi. Salah satu teori terbesar adalah Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta ini bermula dari sebuah ledakan dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi jangan bayangkan ledakan seperti petasan malam tahun baru. Big Bang itu lebih seperti balon yang awalnya sangat kecil lalu tiba-tiba mengembang secepat kilat, menciptakan ruang, waktu, dan semua yang kita kenal sekarang. Bagaimana para ilmuwan yakin dengan teori ini? Ada dua bukti kuat. Pertama, radiasi latar belakang kosmik. Ini adalah sisa-sisa panas yang berasal dari saat-saat awal alam semesta. Radiasi ini yang masih bisa dideteksi hingga hari ini dengan teknologi canggih. Kedua, ada pergeseran merah atau redshift. Konsep ini berasal dari efek Doppler, yang menjelaskan bagaimana frekuensi gelombang berubah tergantung pada gerakan sumbernya terhadap pengamat. Jika sumber mendekat, gelombangnya tertekan sehingga frekuensinya meningkat. Sebaliknya, jika sumber menjauh, gelombangnya melar, membuat frekuensinya menurun. Kita bisa melihat efek ini pada suara sirene ambulans. Saat ambulans mendekati kita, bunyinya terdengar semakin tinggi. Namun, saat ambulans menjauh, bunyinya terdengar lebih rendah. Hal yang sama terjadi pada gelombang cahaya. Ketika galaksi menjauh dari kita, panjang gelombangnya melar ke arah merah dalam spektrum cahaya. Ini yang disebut redshift, dan itu menunjukkan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta terus bergerak menjauh satu sama lain, bukti bahwa alam semesta mengembang. Namun, kosmologi juga menghadirkan pertanyaan besar, apa yang ada sebelum Big Bang? Ini seperti menonton film yang seru langsung episode 2, tiba-tiba merasa penasaran, bagaimana jalan cerita episode pertama. Filsafat, perspektif pemikiran. Sekarang kita masuk ke filsafat. Jika kosmologi berbicara tentang bagaimana alam semesta ini terjadi, filsafat lebih sibuk bertanya mengapa. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak logika dan ilmu pengetahuan, memperkenalkan konsep penyebab utama. Menurutnya, segala sesuatu memiliki penyebab, tetapi ada satu penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Bayangkan ini seperti rantai sepeda. Jika Anda ingin roda bergerak, rantai harus ditarik oleh pedal. Namun, pedal itu sendiri harus digerakkan oleh kaki seseorang. Pedal adalah penyebab utama yang memulai semuanya. Di sisi lain, Al-Ghazali, seorang filsuf dan ulama besar dalam tradisi Islam, menegaskan bahwa alam semesta diciptakan oleh sesuatu yang melampaui ruang dan waktu, yaitu Sang Pencipta. Ia mengajukan argumen bahwa sesuatu yang ada tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada yang mengadakannya, seperti buku yang tidak mungkin muncul tanpa ada penulisnya. Filsafat pun terus bertanya, mengapa alam semesta ini ada? Mengapa tidak kosong saja? Mungkin seperti ketika kita tiba-tiba memesan nasi goreng tengah malam. Kadang, tidak ada alasan jelas, tapi rasanya memang harus begitu. Ketika kosmologi dan filsafat bertemu. Ketika kosmologi dan filsafat bertemu, diskusinya menjadi semakin menarik. Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis terkenal dari Inggris, dikenal karena kontribusinya dalam memahami lubang hitam dan asal-usul alam semesta. Dalam bukunya The Grand Design, ia pernah menyatakan bahwa hukum-hukum fisika, seperti gravitasi,
cukup untuk menjelaskan penciptaan alam semesta tanpa memerlukan keberadaan seorang pencipta. Namun, ada pula pandangan lain yang mengatakan bahwa Big Bang justru membuktikan adanya sesuatu yang memulai segalanya. Salah satunya adalah filsuf dan fisikawan William Lane Craig, yang melalui argumen kalam cosmological argument, menegaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki penyebab. Karena alam semesta memiliki awal, maka harus ada penyebab pertama yang melampaui ruang dan waktu, yang disebutnya sebagai Tuhan. Kosmologi memberi kita data, seperti menjelaskan detail sebuah mobil yang dirancang dengan sangat canggih. Sementara itu, filsafat bertanya, tapi kenapa mobil ini ada? Siapa yang menyetir, dan kemana tujuannya? Dua pendekatan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kosmologi menjelaskan mekanisme, dan filsafat menggali makna. Kesimpulan dan refleksi. Alam semesta adalah misteri besar yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Namun, dengan menggabungkan kosmologi dan filsafat, kita dapat melihat gambaran yang lebih utuh, dari fakta-fakta ilmiah hingga pertanyaan eksistensial. Menurut kalian, apakah manusia benar-benar bisa memahami asal-usul alam semesta sepenuhnya? Atau, apakah ini teka-teki yang memang tidak pernah dirancang untuk selesai? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu, ide kalian bisa menjadi awal diskusi seru untuk video berikutnya. Sampai jumpa di Palawa Facts berikutnya.